Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga cabai di pasaran turun. Hal itu tidak membuat masyarakat senang karena penurunan harga dirasa tidak terlalu signifikan. Menyantap nasi liwet bersama, cara warga Kampung Pojok Indah Kabupaten Sukabumi menjaga kerukunan di tahun politik. Punya cita rasa unik dan kadar asam rendah, kopi wine Garut hasil fermentasi selama berbulan-bulan diburu pecinta kopi asal mancanegara. Wisata pemandian air panas Galunggung di Kabupaten Tasikmalaya diserbu warga saat musim libur kemarin. Ribuan wisatawan memadati kolam karena sebagian warga meyakini kolam air panas dapat menyembuhkan penyakit. Antrean kendaraan memenuhi pintu masuk objek wisata pemandian air panas di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka antre agar dapat memasuki kawasan wisata Galunggung. Pemandangan ini terjadi saat musim libur tahun baru kemarin. Di wisata Cipanas Galunggung, wisatawan dapat berendam di kolam air panas dan air hangat. Dari mulai usia tua, muda hingga anak-anak dapat berendam karena pihak pengelola menyediakan juga kolam khusus anak. Warga meyakini berendam di kolam air panas dapat menyembuhkan penyakit. Pemandian air panas menjadi pilihan warga untuk berkumpul bersama keluarga. Karena selain bisa berendam, wisatawan juga dapat makan bersama dengan keluarga. Dari Pasar Tawang Banteng. Jadi ngumpul terus main ke sini. Ya. Di sini ngapain aja? Potram, Pak. Potram, makan di sini ya. Mau berenang. Terus ngapain lagi? Berenang. Pada libur tahun baru, jumlah pengunjung meningkat signifikan. Pengunjung yang datang ke pemandian air panas tidak hanya dari Tasikmalaya saja, mereka juga berasal dari luar kota. Sekarang alhamdulillah kami sudah ngecek dan alhamdulillah kelihatan mungkin alur daripada pengunjung sampai jam ini 2.237. Didominasi dari mana nih, Pak? Kebetulan dominasi ini dari penduduk, kalau saya lihat ya, ada dari lokal, ada dari luar. Hanya lihat daripada kita berbicara memang kebanyakan mungkin orang dari luar yang berkunjung ke keluarga di sini. Jumlah pengunjung pada liburan tahun ini meningkat 50% jika dibandingkan dengan tahun lalu. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Kebun Raya Bogor masih menjadi primadona warga Jabodetabek untuk mengisi libur panjang tahun baru. Lokasi yang mudah dijangkau dan harga yang murah membuat warga lebih memilih menghabiskan liburan bersama keluarga di tempat ini. Awal tahun baru 2024, pengunjung Kebun Raya Bogor terus ramai. Antrean pengunjung di gerbang masuk terpantau cukup panjang. Para pengunjung rata-rata berasal dari wilayah Jabodetabek. Mereka menghabiskan sisa libur sambil menikmati udara segar dan mengenal aneka ragam tanaman yang berada di kebun raya. Para pengunjung mengaku lebih memilih Kebun Raya Bogor dibanding harus bermacet-macet ke arah puncak. Harga murah dan mudah dijangkau menjadi pertimbangan warga memilih berlibur ke kebun raya. Takutnya kalau mau ke puncak macet, gitu kan. Namanya masih hari libur panjang. Suasananya bagaimana di kebun raya? Nyaman, sejuk, ya enak aja buat santai-santai kayak gini. Karena satu murah meriah, deket juga. Terus ya bisa akses dari naik kereta gitu. Di sini sudah keliling? Belum, kebetulan baru datang. Selama libur tahun baru, tingkat kunjungan ke Kebun Raya Bogor naik 50% dibandingkan akhir pekan, atau sekitar 20.000 orang per hari. Di hari liburan Natal dan Tahun Baru bisa melonjak sampai 20.000 orang. Artinya ada peningkatan? Ada, sekitar lebih dari 50% di angka 7.000 sampai 20.000. Kalau mereka di sini dapat menikmati apa? Kebun raya itu yang pasti menikmati udara yang segar, ada koleksi tanaman yang memang
cuma tumbuh di hutan dan hanya satu-satunya di kebun raya yang ada. Terus juga Kebun Raya Bogor diperkirakan masih akan terus ramai hingga libur sekolah berakhir. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor. Untuk menjaga kerukunan antar warga saat memasuki tahun politik, Kampung Pojok Indah di Kabupaten Sukabumi menggelar makan bersama dan bertukar kado. Kegiatan tersebut dilakukan agar warga tetap bersatu meski berbeda-beda pilihan saat pemilu nanti. Banyak cara yang dilakukan masyarakat untuk menjaga tali silaturahmi saat memasuki tahun politik. Salah satunya dengan cara berkumpul dan makan bersama. Kegiatan itu dilakukan warga Kampung Pojok Indah, Kelurahan Cibadak, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Mereka membentangkan tikar sepanjang 1 km untuk bersama-sama menyantap nasi liwet. Usai menyantap makanan, warga juga saling bertukar kado. Tujuannya adalah tali silaturahmi antar warga tetap terjalin dalam rangka menjaga kerukunan. Sangat berbahagia karena bisa silaturahim di ruang yang memang sudah dilakukan oleh Bapak RW yang kemudian kita fasilitasi dengan makan bersama di mana ini salah satu bentuk dari kerukunan dan gotong royong bahkan juga sebagai warga negara Indonesia yang senantiasa bersilaturahim tentunya. Tradisi berkumpul seperti ini sudah dilakukan sejak 6 tahun lalu. Selain menjaga silaturahmi, tradisi makan bersama juga dilakukan untuk menghindari perpecahan pada tahun politik. Apalagi saat ini adalah tahun politik ya, jangan sampai ada perpecahan, ada gontok-gontokan antar warga masyarakat lingkungan kami. Untuk itu alhamdulillah warga masyarakat kami antusias. Setiap tahun mengadakan acara ini, alhamdulillah ini yang ke-6 kali. Meski berbeda pilihan, diharapkan warga Kampung Pojok Indah tetap bersatu dan tidak terpecah belah. Karena berbeda pilihan itu hal yang sangat wajar dan semua orang bebas menentukan pilihannya. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Para petani kopi di lereng Gunung Papandayan Garut banjir pesanan bahkan datang dari luar negeri. Kopi hasil petani ini diburu pemesan karena merupakan hasil fermentasi atau dikenal sebagai coffee wine. Garut bukan hanya sebagai penghasil dodol, namun juga kopi. Ya, berada di ketinggian, Garut memang menjadi salah satu daerah penghasil kopi di Jawa Barat. Kopi Arabica Garut dikenal sebagai kopi Arabica Jawa Brenger. Salah satu wilayah penghasil kopi adalah Kecamatan Cisurupan di lereng Gunung Papandayan. Di sini para petani berupaya meningkatkan nilai ekonomi kopi dengan mengembangkan produk fermentasi atau biasa dikenal coffee wine. Proses fermentasi kopi wine tergolong cukup lama, antara 2 hingga 3 bulan. Tidak heran harga kopi wine lebih tinggi dibandingkan dengan kopi biasa. Kopi wine kemudian menjadi tren baru di kalangan pecinta kopi. Tidak mengejutkan jika pesanan kopi wine Garut datang dari berbagai daerah, bahkan dari mancanegara. Jelang akhir tahun panen jenis kopi wine, prosesnya itu proses wine, ya alhamdulillah permintaannya gitu. Wine berada di urutan nomor 1 paling ramai peminatnya. Seperti apa nih? Seramai gimana itu? Itu hampir setiap konsumen, baik yang dalam kota ataupun luar kota, itu dia orang ramai peminatnya yang di wine kopi itu, yang proses wine. Proses wine. Kalau dari sisi harga beda dengan harga jauh berbeda wine. Wine harga kebetulan di sini yang paling unggul per kilonya 600.000 per 1 kilo kopi wine bubuk. Kopi wine bubuk. Iya. Kemudian proses kopi wine itu pertama dari cherry yang pertama langsung panen dari kebun, disortir dulu di perambangan, yang hijau, yang kering dikeluarin. Setelah sortasi di dalam perambangan dikeluarin, baru dimasukin dalam plastik, didobel pakai karung, terus diikat selama 1 bulan. Di kalangan pencinta kopi, kopi Garut, terutama kopi hasil fermentasi memiliki cita rasa unik. Selain memiliki kekentalan yang pekat, kadar asam kopi Arabica Garut juga lebih rendah. Rasanya saya sebagai penikmat kopi di beberapa tempat mungkin ini adalah salah satu kopi yang rasanya sangat pekat sekali. Satu itu, yang kedua karena ciri khas mungkin ditanamnya di Garut, rasa asamnya juga ada tapi tidak terlalu pekat seperti kopi-kopi Garut yang lainnya. Harga 1 kg kopi wine cukup tinggi, sekitar Rp600.000. Namun harga semahal ini sebanding dengan kualitas kopi.
dan proses fermentasi yang butuh waktu lama. Eko Setiabudi melaporkan dari Garut. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.